Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran? Ya nggak tahu. Tahu dari mana? Cara ya. Cara. Masuk cara Allah menurunkan rezeki kita tahu. Cara Allah memanjangkan umur kita bisa tahu. Termasuk cara Allah memelihara kemurnian Al-Quran nggak tahu. Taunya ya dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini seayat pun nggak ada yang berubah. Boro-boro seayat, sekalimat, bahkan sehuruf. Ya. Kita yakin seyakin-yakinnya. Bahkan di awal-awal masih ada tujuh macam kan, kalau nggak salah saya pernah sampaikan di majelis ini, bagaimana dulu di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, itu cara baca Al-Quran itu ada 7 macam. Berarti kan beda-beda, maksudnya sama, artinya sama ya. Bahasa kita kan ada yang apa istilahnya, 2 kata tapi artinya sama, sinonim ya, ada sinonim ya. Misalnya apa ya, ya yang gampang saja, ada yang nyebut tape, ada yang nyebut peyem, kan sama persis tuh, tapi kata-katanya beda. Nah dulu Al-Quran begitu, ada 7 macam, 7 huruf masanya, bukan qiraah sabah, bukan, kalau itu masih ada dulu ya. Jadi Umar baca surat Al-Bayyinah misalnya, dengan Abu Bakar baca surat Al-Bayyinah beda, didengar nggak sama persis ya, yang nggak banyak lah, mungkin 5%, 10% ada dan biasa aja, karena mereka sudah paham semua, betul-betul asli Arab, tahu bahwa Rokobah misalnya dengan jid itu sama ya, ada yang baca Rokobah, ada yang baca jid, kan beda jauh tapi artinya sama, leher misalnya ya. Nah di zaman Utsman, ketika Islam dipeluk oleh orang-orang Ajam dan Arab, wah baru mulai ramai. Nah untuk menghindari keramaian ini, perselisihan ini, maka Umar mengeluarkan kebijakan tulis satu ya, satu. Jadi ini diperbanyak jadi 6 atau 7, kirim ke Mesir, kirim ke Syam, kirim ke Irak. Nah yang lain kalau ada tulisannya bakar, sisakan yang satu ya. Maka sampai hari ini maka disebut mushaf Utsmani. Yang di luar Utsmani ya nggak mungkin ada lah, udah dibakar itu ya. Yang dulu macam-macam jadi satu ya. Dan tidak ada satupun sahabat yang protes dengan keputusan Utsman ini. Berarti kesepakatan sahabat nggak mungkin salah. Tidak mungkin sahabatku, kata Nabi, bersepakat dalam kesalahan ya. Nah bagaimana teknisnya Allah menjaga kemurnian keaslian Al-Quran? Ya nggak tahu. Tahu-tahu sampai hari ini nggak ada yang berbeda sedikit pun. Sementara cuman 1966, kan baru kemarin, baru berapa puluh tahun, udah beda ya. Bahkan omongan, bahkan di detik itu antum boleh cek ya, ada 50 orang, nggak usah 50 lah, kebanyakan 20 orang suruh jejer, antum bikin kalimat ya. Ibu pergi ke pasar beli tape, belum ada yang bisa memalsukan. Usaha ada, kita sering dengar ya, usaha ada. Ada tashih itu kan, dari depak itu, dan itu tentu kehendak Allah.
Setelah salam, si imam langsung berjabat tangan kepada makmum. Padahal saya dan yang lain belum selesai salam. Bagaimana menasihati imam? Ya diajak ngobrol barangkali ya, jangan langsung di situ. Ya kita tahu apalagi bangsa kita kan bangsa yang tidak suka dipermalukan di depan umum ya. Ngobrol, nanti dinasihati, insya Allah. Mudah-mudahan. Salah satu kekurangan kita itu bangsa kita begitu. Ngomong, menasehati di depan orangnya, bro. Ya. Begitu di belakang, diomong, dibahas. Ya percuma. Bahaslah, ngomonglah di depan orangnya. Supaya ada perbaikan. Kalau di belakang buat apa? Hukum mengibarkan bendera One Piece bergambar tuh. Sebetulnya bendera itu ya semua bendera lah. Kita ini ingin jadi muslim yang baik. Salah satu ya. Salah satu ciri muslim yang baik apa? Tarkuhu mana ya'nihi. Tidak mau melakukan hal yang nggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Apa manfaatnya? Ya. Bendera dengan tiangnya se-Indonesia coba dikumpulkan. Bisa jutaan, ratusan juta, bisa miliaran itu. Coba kumpulkan duitnya, kasih ke janda-janda pahlawan, anak-anak pahlawan yang miskin. Tentu ada kan? Mungkin tidak bisa sekolah, kasih coba. Bagusan yang mana? Patriotisme yang mana coba? Ya, sekedar berkibar-kibar. Apa manfaatnya? Kita ini sudah terkena subhat Amerika, Eropa, dunia. Ya. Kita tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat pakai bendera cuman waktu perang. Untuk menunjukkan nih pasukan muslim di sini, ini panglima di sini harus ngumpul di panglima dan seterusnya. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera dengan tangan kanan, tiba-tiba di pedang tangannya putus, langsung disambar dengan tangan kirinya. Ya, putus lagi kena pedang, langsung dikempit di ketiaknya. Jangan sampai bendera ini jatuh karena pasukan akan melihat bendera itu. Adapun di luar peperangan, apa gunanya coba? Biasanya bangga-banggaan, sok-sokan, apa itu, bangga dengan kelompok masing-masing, masing-masing pakai bendera. Tidak syak lagi, ini syubhatnya orang-orang kafir. Seorang yang belum balik membunuh, apa hukumannya? Seluruh kesalahan anak yang belum balik tidak ada hukuman dan tidak ada dosa ya. Tidak sholat, tidak puasa dan melakukan perbuatan dosa, tidak berdosa. Kalau merugikan ya orang tuanya. Misalnya anak yang belum balik ini nyoret-nyoret mobil kita misalnya. Bolehkah kita menuntut kepada orang tuanya? Ya boleh. Karena anak yang belum balik tentu harus diawasi oleh orang tuanya kan. Akalnya kan belum sempurna. Kenapa orang tuanya nggak mengawasi? Adapun dosa tidak. Bagaimana dengan hukum gadai emas? Kalau kita meminjam 1 juta misalnya, karena kita warga baru di situ, orang nggak sikoh dengan kita, kita nih jaminannya nih emas saya 5 gram, kan jauh di atas 1 juta ya, boleh.
Boleh. Yang tidak boleh adalah membeli atau menjual emas dengan tidak yadan biadin, tidak kontak. Kalau nggak salah pernah kita bahas ya, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, minyak dengan minyak, kurma dengan kurma, pokoknya yang ditambang dan yang ditimbang dan ditakar, zat ribawi namanya. Kalau ditukar itu pasti riba. Kalau ditukar pasti riba, kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Harus sama. 1 kilo dengan 1 kilo, 2 kilo dengan 2 kilo, 3 kilo dengan 3 kilo. Gitu. Syarat pertama. Syarat kedua? Syarat kedua? Ya dan biadin kuntak. Nih, beras saya. Beras Bapak bulan depan ya. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini tidak ya dan biadin. Ya. Karena sekali lagi, beras, minyak, emas, perak, itu zat-zat ribawi. Zat yang ditakar dan ditimbang. Kecuali motor, mobil, bebas. Kan motor, mobil tidak ditakar, tidak ditimbang, kan? Wallahu ya. Misalkan satu rasul, berarti misalkan semua rasul. Ya. Itu dalam tulisan ini rasul dan nabi sama tadi. Sama. Berarti menurut tulisan Seorang nabi. Ya. Jadi gini tadi, kan sebelum Nabi Muhammad itu kan rasul banyak tadi. Ya. Itu banyak sampai 100 gitu tadi. Ya. Nah, itu bagaimana kalau kita nggak tahu tadi? Masalahnya gini tadi. Saya pernah dengar ada intelektual muslim ngomong bahwa senjata pertama itu nabi, lagi Lause nabi, terus siapa? Konfucius nabi, itu yang wilayah timur, yang wilayah Asia itu Zoroaster itu nabi. Nah itu bagaimana kalau saya apa ya? Kalau misalnya kita tidak yakin ini apa berarti kami mendustakan semua nabi. Nah itu yang pertama tadi. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu sering disebutkan bahwa para nabi itu menyeru kaum itu ya kaumi dan wahai kaumku katanya. Iya. Tapi kenapa para Nabi Isa itu tidak menyebut ya kaumi, ya Bani Israil? Itu kenapa? Ada penjelasannya? Enggak tahu saya. Ya, kaum beliau Bani Israel. Sama dengan kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Harun, Bani Israel. Karena seluruh para nabi, para rasul semuanya Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Ismail. Ya. Adapun juru asar, Konfusius segala macam itu nabi, ya jelas tidak. Jelas tidak. Kalau kita ragu, justru kita terancam kufur. Masa Nabi mengajarkan seperti itu? Kita tahu sendiri kan ajaran mereka kan, bahwa Tuhan begini, jelas bertentangan, kan nggak mungkin bertentangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendustakan seorang nabi, itu nabi yang ada di mana? Nabi yang ada di mana? Yang ada di Al-Quran dan Sunnah tentu. Ada seorang nabi, tapi nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Kita dustakan. Ya iya, orang nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Sementara di Taurat dan Injil kan nggak ada jaminan benar. Gitu ya. Maka saya contohkan tadi Yusa bin Nun memohon kepada Allah supaya matahari dihentikan. Itu kan ada di hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang panah itu Ashabul Uhdud, masyhur itu ya kan. Lalu kita dustakan, ya kafir kita. Wah, nggak ada itu yang seperti itu Ashabul Uhdud ya. Atau yang menyertai Nabi Musa saat Nabi Musa berguru mencari Khadir misalnya, atau Khadir sendiri kita dustakan, kufur.
Adapun di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya gimana kita bisa mempercayai bahwa itu Nabi? Seperti nama-nama yang antum sebut tadi, ya. Wallahu a'lam. Ya. Sering bulan kecil ada 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi Haidir pun nggak ada di situ. Nggak ada. Apa maksudnya 25 nabi yang wajib diketahui? Kalau kita hitung dalam Al-Quran, memang 25. Coba, dari Adam, Idris, ya. Kata-kata Idris ada nggak di Al-Quran? Ada. Kata-kata Ibrahim, Ismail ada nggak di Al-Quran? Ada. Ishaq, Yaqub, Zulkifli, Sulaiman ada nggak di Al-Quran? Ada. Nah, setelah dikumpulkan 25, gitu. Nabi Haidir nggak ada juga. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Yusa bin Nun nggak ada, yang 25 nggak ada. Makanya kata tadi kan 124.000, ya. Maka membatasi, berarti Nabi itu cuma 25? Enggak. Tadi 124.000. Nah, nama-nama itu setelah dihitung oleh para imam 25. Ya. Yusa bin Nun nggak masuk, tapi nggak masuk bukan berarti bukan Nabi, tetap Nabi. Karena kaidah Nabi adalah, sudah lewat kan pelajaran, mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika seseorang mendapatkan wahyu dari Allah, dia adalah Nabi. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanallah.